Baik, tidak terasa kita masuk di bulan yang kelima di tahun 2026 dan kita semua merasakan begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun keadaan di luar sana tidak baik-baik saja, situasi tidak menentu, BBM naik dan berbagai hal. Ya, bersyukurlah saudara yang pakai mobil subsidi, ya karena saudara tetap tidak tergoyahkan gitu. Oke, baik. Puji Tuhan, hari ini sebetulnya Pak Sofyan yang harusnya menyampaikan firman, tetapi beliau dalam perjalanan bersama dengan Ibu Ryan ke Malaysia karena ada beberapa hal yang mereka kerjakan di sana. Dan saya percaya ada suara Tuhan di tengah kita, yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di awal bulan ini, di bulan Mei, kita berbicara tentang kemurahan hati. Ya, jadi kita ingin supaya seluruh jemaat Tuhan memahami bahwa kita dipanggil tidak hanya untuk menerima dari Tuhan, tapi kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat supaya dia diberkati supaya dia menjadi berkat. Ya, Tuhan berjanji proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan buat Abraham utuh luar biasa. Musuhmu akan menjadi musuhku, tantanganmu menjadi tantanganku, tetapi janji itu dikunci dengan olehmu segala bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat. Jadi Abraham menjadi agen berkat untuk orang lain. Nah, kita berbicara tentang kemurahan hati, itu berbicara juga tentang bagaimana kita peduli memberi kepada sesama kita dan peduli terlebih kepada pekerjaan Tuhan. Kalau kita berkata peduli kepada Tuhan, berarti kita peduli kepada pekerjaan Tuhan. Peduli kepada apa yang Tuhan sedang percayakan untuk kita perhatikan dan menjadi perpanjangan tangannya. Karena itu mari hari ini kalau kita lihat temanya adalah overflow. Orang yang hidup dalam kemurahan hati, orang itu menyadari paling pokok dalam hidupnya bahwa hidupnya berlimpah-limpah. Katakan amin. Ya, dia tidak kekurangan. Kalau dia hidup di dalam kekurangan, dia tidak mungkin bermurah hati di dalam kekurangan dia. Sekalipun dia berlimpah secara nampak, tetapi kalau dia merasa kekurangan, dia tidak bisa jadi berkat. Hatinya nggak murah. Nggak murah hati, bukan hatinya nggak murah ya. Nggak ada kemurahan hati. Ya, nggak ada kemurahan hati. Nah, karena itu mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 11. Ada di layar, jadi Bapak Ibu bisa baca bersama-sama. Ya, daripada saudara baca di handphone yang tidak suci itu. Ya, saya bawa Alkitab karena ada beberapa ayat yang saya akan baca di sini. Tapi saya tidak sedang intimidasi saudara bahwa bawa Alkitab lebih rohani daripada orang yang bawa handphone. Tidak. Oke, jadi lihat di layar saja dan baca bersama saya. 2, 3, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara perhatikan di situ, ia menyediakan benih untuk apa? Ditabur dan roti untuk dimakan. Jangan saudara makan benihnya karena nanti tidak ada makanan di kemudian hari. Roti untuk kamu makan, tetapi benih kamu harus tabur. Nah, dalam hidup kita, para petani itu memahami ketika mereka panen, mereka paham ini. Yang terbaik itu disiapkan, berbulir-bulir yang terbaik disiapkan dan dipisahkan. Karena ini akan menjadi benih untuk naburan berikut. Tetapi yang biasa mereka akan makan.
Nah, dalam hidup kita, semua hal dalam hidup kita, termasuk berkat yang Tuhan titip dalam hidup kita, jangan kamu makan semuanya. Karena ada benih yang kamu harus tabur. Ini prinsip yang menyeluruh. Dan Alkitab katakan begini, selama bumi ini ada, tidak akan pernah orang berhenti menabur dan menuai. Ya, kalau petani sudah enggak menabur, ya sudah, kita juga akan selesai karena enggak ada yang dimakan. Saudara enggak makan plastik kan? Kita harus makan sesuatu yang ditanam. Nah, karena itu sudah perhatikan statement ini. Kemurahan hati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita punya untuk bisa berbagi. Bukan. Tetapi tentang seberapa rela kita berbagi dari yang kita miliki. Sebab bermurah hati akan mengantarkan kita kepada sukacita. Bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Tadi Pak Robi membacakan ayat orang yang menyebar hartanya tetapi bertambah kaya. Nah, untuk teks ini saudara boleh lihat Amsal pasal 11. Ini bagus sekali, Amsal pasal 11 itu menceritakan tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang yang dipercaya berkat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara perhatikan 3 prinsip ini yang harus kita punyai ketika kita mau hidup dalam kemurahan hati. Prinsip-prinsip hidup bermurah hati. Pertama, kemurahan hati itu berasal dari Allah dan itu bukan dari diri kita. Jadi mustahil saudara bermurah hati yang sesungguhnya kalau saudara tidak menerima itu dari Tuhan. Manusia kalau bermurah hati penuh agenda tentang segala sesuatu yang dia lakukan. Tetapi jika engkau bermurah hati tanpa pamrih, saudara tidak peduli, saudara hanya memberi dan selesai. Ya pasti sudah mendapatkan itu dari Tuhan. Yesus mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti apa? Bapakmu adalah murah hati. Jadi Bapakmu adalah murah hati. Itu sebuah penjelasan sampai mentok. Adalah itu penjelasan. Identitas yang ada di dalam diri Allah itu adalah Allah yang bermurah hati. Daud mengatakan dari malam terdengar tangisan tetapi menjelang pagi akan ada sorak-sorai. Karena Allah yang bermurah hati itu menyatakan kepada mereka yang bersandar dan percaya kepadanya. Kemurahan hati itu datang dari Tuhan. Kemurahan hati berarti berdiam di dalam hidup kita menjadi akibat dari hubungan saya dengan Tuhan. Keintiman saya dengan Allah membuat saya bisa bermurah hati kepada orang lain. Jadi itu akibat, bukan sesuatu yang saya produksi di dalam diri saya. Tapi kemurahan hati adalah akibat dari keintiman saya dengan Tuhan. Keintiman saya dengan Roh Kudus membuat hidup saya bermurah hati kepada orang lain. Yang kedua, prinsip yang kedua, ketika orang bermurah hati, ada tantangan. Kalau saudara tahu ada orang di depan saudara belum makan. Dan saudara punya 1 mangkok mie saja, saudara juga lapar. Pertanyaannya, apakah saudara membagikan mie saudara kepada orang yang lapar ini? Secara naluriah, kita mungkin bagi separuh, tapi kita tidak memberikan separuh semuanya. Atau akhirnya kita tidak memberikannya karena kita juga perlu makan dulu. Kalau kita kenyang baru kita bisa tolong orang lain. Kalau saudara di pesawat itu kan begitu. Saudara harus pasang oksigen terlebih dahulu sebelum menolong anakmu. Sebenarnya itu prinsip secara umum. Tapi saudara bisa memberikan mie itu kepada orang yang ada di depanmu. Kalau saudara tahu saudara punya 1 dandan mie di belakang. Kalau saudara tahu ada penyediaan yang tak terbatas di sini. Ini masih 20 orang makan, ada 1 orang yang lapar, saudara pasti bisa memberikannya. Ambil saja makan. Karena saudara tahu, ada penyediaan yang lebih. Nah perhatikan ayat ini.
Dikatakan begini, dan Allah sanggup, baca bersama, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah apa? Berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Allah tidak hanya mencukupkan kita, tetapi overflow, berlimpah. Sayangnya mata rohani kita tidak melihat itu. Itu sebabnya kita hidup seperti hidup orang dunia. Kita egois, kita pelit. Karena kita tidak lihat yang ada di belakang kita. Ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin kebenarannya untuk tetap untuk selama-lamanya. Saudara tahu, Allah kita adalah Allah yang bermurah hati. Dan ketika dia mau untuk menyatakan kemurahan hatinya lewat untuk hidup kita, dia bahkan bisa menggerakkan musuh kita. Itu sebabnya Daud berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yang notabene lawan itu pengen supaya kamu gak usah makan, kau bisa kelaparan dan mati. Tapi Tuhan sanggup menggerakkan itu untuk menyediakan itu di hadapanmu. Nah kalau gitu kita mesti pahami, ketika orang Israel keluar dari Mesir, dan orang Israel yang harusnya keluar dengan tangan kosong dan tidak punya apa-apa karena mereka terjajah di sana. Keluaran 3:21 berkata begini, dan aku akan membuat orang Mesir itu apa? Bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Saudara, kalau saudara pahami ini, bermurah hatilah. Karena kamu akan dapatkan kemurahan dari Tuhan. Kemurahan hati dari Tuhan. Jangan pelit, saudara. Jangan kikir. Karena ternyata orang-orang yang kikir itu adalah orang-orang yang nanti ada di neraka. Saudara lihat, baca dia bilang. Orang-orang yang nanti pergi ke neraka adalah para penyembah berhala. Dan salah satunya adalah orang yang kikir. Bukan makan kikil, bukan. Orang yang kikir itu ada di neraka. Saudara, jadi kalau saudara mau bermurah hati, sekarang saudara berkata bagaimana caranya? Mau saja dulu, mau dulu. Karena kalau kamu mau, Allah sanggup menyediakan yang kamu perlukan untuk kamu bermurah hati. Kadang Tuhan melatih kita dengan berbagai hal yang sederhana. Tapi kita perlu belajar untuk itu. Ya hari ini perdebatan begitu banyak tentang persembahan, perpuluhan dan lain-lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu kita semua itu harus dilakukan karena iman dan komitmen kita kepada Tuhan. Persepuluhan itu dibahas jauh sebelum hukum Taurat itu datang. Dan itu pernyataan dari Yakub. Yakub lari dari Esau dan dia merasa ini bakal habis hidupnya. Karena kakaknya mengejar dia dan bahkan ingin membunuh dia. Dalam suatu penglihatan di Betel, dia lihat seperti tangga naik turun. Malaikat naik turun dan dia berkata, Betel itu artinya rumah Tuhan. Setelah dia bangun, dia berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau menolong saya, kalau engkau menyertai saya, maka sepanjang hidupku kalau ada hasil, aku akan berikan kepadamu 10%. Jadi saudara, orang yang memberikan persepuluhan, jangan dihitung-hitung saudara. Kami dari awal melatih itu. Dan saudara tahu kami melatih diri kami dalam kekurangan. Saya bagikan ini kepada anak-anak Nehemia dan saya suruh Ria untuk sharing hal itu kepada mereka. Kami melatih untuk count the blessing, menghitung berkat Tuhan, bukan melihat kekurangan. Jadi ketika saya pulang dari pelayanan, saya dapat nasi bungkus. Saya bawa, ada yang kasih saya 2-3 bungkus karena kami keluarga banyak. Bawa pulang ke rumah, saya bilang sama Ria, nasi bungkus ini mungkin harganya 5.000. Tulislah bahwa hari ini kita dapat 25.000.
Jadi perpuluhan kami saudara, dari dulu saya beri perpuluhan. Itu dari apapun yang datang dan masuk ke rumah kami. Yang bisa dihitung. Ketika ada pembagian sembako kami dapat 5 kilo beras. Kami hitung untuk memisahkan 10% bagi Tuhan. Hari ini saya bersaksi kepada saudara, saya dan keluarga tidak kekurangan. Saya tidak katakan bukan karena kami, Tuhan balas jasa kepada kami. Tapi saya tahu ketika saya melakukan bagian saya, Allah yang murah hati itu akan melakukan bagiannya buat hidup kami. Jadi saudara, jangan hitung-hitung sama Tuhan lah. Karena penyediaannya gak terbatas. Bumi ini kepunyaannya Dia. Bumi ini tumpuan kakinya. Baca Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Termasuk mas-mas yang sedang dicari. Bukan mas-mas Jawa ya. Mas yang dicari orang, permata dicari di bawah bumi ini. Itu Tuhan punya. Pak Indra bilang sama saya berdoa saja. Dan oke, saya juga dukung. Tapi kamu jangan lupa, dia punya tanah di Lombok. Dia bilang kalau tiba-tiba bang, di dalamnya ada emas. Wah, tiba-tiba. Itu gak tiba-tiba artinya. Ya tapi bisa juga Tuhan menyediakannya tiba-tiba ya. Dari kosong tanah biasa tiba-tiba jadi emas. Tapi ya, jadi banyak orang bunuh-bunuhan di sana. Mungkin Pak Indra mesti pikirin lagi tuh tentang hal itu. Tapi Allah sanggup menyediakan. Katakan Allah sanggup. Lebih keras, Allah sanggup. Ini penting saudara. Punya ini dulu ya. Kalau saudara punya ini, saudara pasti bisa bermurah hati. Karena kemurahan hati itu lahir dari kelimpahan hidup. Karena kita tahu siapa yang ada di belakang kita. Penyediaan kita yang tak terbatas itu membuat kita bisa bermurah hati. Yang ketiga, prinsip ketiga. Kemurahan hati ada di dalam mereka yang hidup dalam kasih Allah dan berbuah Roh Kudus. Jadi adalah dusta, adalah tidak benar. Kalau saudara berkata saya memiliki kasih Allah di dalam hidup saya. Tapi saudara egois, hidupnya pelit. Gak mungkin itu. Karena murah hati adalah elemen penting dari kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya jangan hanya bahas tentang saya sudah tidak sombong, tetapi kalau kamu pelit, kasih itu gak sempurna di dalam kamu. Kasih itu lengkap apabila kita sabar dan murah hati. Dan buah roh, salah satu buah roh adalah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan. Kain, ya murah hati, kebaikan, kesetiaan. Makanya Mother Teresa berkata begini, bukan seberapa banyak yang kita berikan, tetapi seberapa besar kasih yang telah kita masukkan dalam pemberian itu. Saya ingat teman saya Pak Indra ini berdiri di depan sini dan berkata, mungkin saja kita memberi dengan tidak mengasihi, betul ya? Ya, karena kita ketemu orang dan kita beri aja gitu, ya. Tapi mustahil saudara mengasihi dengan tidak memberi. Itu benar saudara, mustahil. Mustahil kita bilang kita mengasihi jiwa-jiwa tanpa kita berkorban untuk jiwa-jiwa itu. Mustahil kita berkata kita mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja ini sementara kita biarkan semua terbengkalai di sini. Mustahil itu. Apa akibatnya dari hidup yang bermurah hati? Orang yang bermurah hati, mereka yang telah bermurah hati telah menjadi bagian dari pekerjaan misi Allah di bumi ini. Sejak Yesus datang, dia telah memberikan contoh dalam kehidupan nyata lewat orang-orang yang bersama-sama dengan dia.
Lukas 8 ayat 1-3 itu menjadi contoh buat kita. Dikatakan begini, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota-kota, dari desa-desa dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, berbagai penyakit, yaitu Maria, bukan istri saya, Maria yang disebut Magdalena, yang telah bebas dari 7 roh jahat. Saudara berkata ini ngeri sekali gitu ya. Tapi sesungguhnya banyak juga roh jahat yang telah Tuhan tolong keluarkan dari diri kita. Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Jadi bayangkan Herodes yang sangat musuhan dengan Yesus. Bahkan mau membunuh Yesus, ini bendaharanya akhirnya jadi orang yang mendukung pelayanan Yesus. Susana dan banyak perempuan-perempuan ini, perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Jadi kalau kita bermurah hati, apa akibatnya? Kita menjadi bagian dari pekerjaan misi. Saudara lihat, kita hari ini terima Injil. Tahukah Injil ini bisa sampai kepada kita? Karena ada orang yang diutus dari negara-negara yang telah menerima Injil pertama kali. Para misionaris itu telah jalan begitu jauh, tinggalkan zona kenyamanannya untuk memberitakan Injil, dan akhirnya Injil itu sampai kepada hidup kita. Dan kemarin sebenarnya di training doktrin saya sangat sepakat dengan ini. Kamu tidak mungkin mendapatkan hidup yang kekal kalau kamu tidak yakin hari ini kamu sudah dapatkan itu di dalam hidupmu. Maksudnya kalau kamu tidak mungkin dapat hidup kekal, nanti kalau hari ini kamu tidak yakin kamu sudah dapat hidup yang kekal itu. Jadi hidup kekal sudah dimulai saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu Injil. Injil itu telah dibawa dengan support system yang luar biasa. Akhirnya sampai kepada kita. Saya teringat ketika kami training di Hagai. Waktu Hagai Institute mengundang kami berbagai bangsa di Maui, dekat Hawaii sana. Saya 1 bulan di situ bersama dengan beberapa rombongan dari Indonesia. Kita negara berkembang yang pengen supaya kita duduk di situ. Di situ dipresentasikan bapak-bapak di sini. Waktu kami pergi ke sana, kita hanya bayar $500. Itu tahun 2005. $500. Itu tiket kita pun tidak bisa cover untuk kita sampai ke Maui. Dan waktu kami di sana dan hari pertama dipresentasikan, kami dikenalkan dengan berbagai volunteer yang ada di depan kami. Yang dikatakan begini, bapak-bapak nggak usah bereskan kamar karena orang-orang ini akan melayani kalian. Dan itu orang-orang pensiunan semua. Sudah tahu siapa mereka? Mereka adalah CEO yang dalam hidup mereka telah menyisihkan bukan hanya 10%, 40-50% untuk dana misi. Dan di akhir karir mereka mengabdikan diri untuk melayani hamba-hambanya yang telah melayani Tuhan. Itu luar biasa orang ini. Ada orang Kanada, ada orang dari San Francisco, dari berbagai negara bagian di Amerika. Dan mereka ada di situ melayani. Even kita mau bereskan kamar kita pun tidak boleh, mereka yang harus bereskan. Ini kemurahan hatinya sangat luar biasa. Karena mereka berkata begini, kami telah menerima dari Tuhan. Bahkan yang tidak pernah kami pikirkan. Allah menyediakannya kepada kami. Sekarang kami mau berbagi sedikit kepada saudara. Yang telah ada di ladang Tuhan di ujung sana. Saya sangat tersentuh dengan hal itu. Dan ini luar biasa. Dengan kita bermurah hati, kita peduli, kita bisa melakukan pekerjaan misi. Di Abba Love sendiri ada 2 penatua yang memang dikhususkan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Yaitu Pak Jeff Hammond dan Pak Eddie Leo. Pak Jeff Hammond dan Pak Eddie Leo dikhususkan untuk pergi ke sana kemari. Dari mana mereka bisa pergi? Dari persembahan yang kita kumpulkan. Dan saya bersyukur gereja Abba Love adalah gereja yang misioner. Dan jemaatnya adalah jemaat yang bermurah hati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Cuman karena sudah lama kita nggak mengajarkan hal begini.
Saya takut kita mulai dengan roh, nanti berakhirnya di dalam daging. Itu sebabnya kita perlu mengingatkan kita, mari terus jaga itu, bermurah hati. Karena penyediaan yang di belakang itu tidak pernah kekurangan. Kamu tidak akan kekurangan, bahkan kamu akan terus berlimpah ketika kamu terus mengeluarkan itu. Ada banyak kisah yang kita bisa sampaikan kepada saudara tentang kemurahan hati. Tapi yang kedua, kemurahan hati dapat menolong sesama kita. Alkitab katakan berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Jadi jangan sampai saudara-saudara kita mengalami hal yang buruk di tengah-tengah kita, sementara kita terus flexing bermurah hati kepada orang di luar sana, tetapi saudara seiman kita tidak kita pedulikan. Saya kira kita keliru dalam menafsirkan konsep itu. Di Rut pasal 2, Rut adalah mantunya Naomi. Yang ketika kelaparan di Israel, Naomi dan suaminya Elimelek mereka nyebrang ke Moab. Moab itu adanya di sekitar Yordania. Mereka hidup di sana. Tapi terjadi kelaparan di sana, bahkan bukan hanya terjadi kelaparan. Naomi kehilangan suaminya dan 2 putranya. Dan akhirnya dia kembali ke Bethlehem. Waktu dia kembali, Rut menyertai dia dalam keadaan yang terpuruk, tidak punya apa-apa. Rut berkata begini, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan ladang pemungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang bermurah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi sebetulnya prinsip ini diterapkan dari Imamat 19 ayat 9 dan 10. Saya bacakan untuk kita. Makanya saya siapkan Alkitab ini. Karena tadi enggak sempat dimasukkan. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, jangan kau sabit habis ladangmu sampai di tepinya. Jadi kalau nanti punya ladang seluas ini, pinggiran-pinggiran itu enggak boleh. Itu aturan yang diberikan sebagai aturan ketetapan hukum Taurat. Dan jangan kamu pungut apa yang ditinggal dari penuaimu. Kebun anggurmu jangan kau petik hasilnya untuk kedua kalinya. Dan buah yang jatuh di kebun anggurmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus ditinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, jarang Allah memberikan pertegasan. Akulah Tuhan Allahmu. Artinya begini, lu praktekin ini dan lu bisa buktikan bahwa aku Tuhan Allahmu. Semua anak yang saya muridkan, saya ingin mereka praktek ini. Di Jakarta bagaimana kita sisain yang di pinggir-pinggirnya. Sisanya banyak, gopean, nopean, cepean, secengan, banyak sekali. Maukah saudara buat celengan? Dan itu saudara masukkan. Nanti di akhir tahun. Udah gak usah ribut kumpul-kumpul. Ambil aja celengannya dan pergi ke panti. Karena itu bukan hakmu. Itu hak orang-orang miskin yang tadi diterapkan di sini. Jadi Rut itu paham tentang hal ini. Jadi dia bilang sama Naomi, aku pergi ya. Untuk lihat ada orang yang bermurah hati enggak. Berarti dia sadar betul bahwa walaupun ini udah ada aturannya, yang pelit masih banyak. Yang pelit masih banyak. Makanya Rut berkata, mungkin ada orang yang bermurah hati. Kalau saudara baca teks Rut itu, Boas akhirnya perintahkan, wanita itu ketika jalan di belakangmu, kamu harus dengan sengaja melepaskan bulir-bulir itu, biar dia pungut. Dengan sengaja. Orang yang bermurah hati, dengan sengaja mengeluarkan dari kantongnya untuk orang lain. Ya enggak ada amin nih. Oh iya dong, begitu dong. Boas itu dia bilang sama pemungut-pengutnya, dengan sengaja kamu jatuhin aja. Karena itu haknya dia.
Luar biasa. Dan saudara tahu, ketika kamu bermurah hati, akan bertemu saja dengan orang yang memerlukannya. Yang penting kita mau dulu bermurah hati. Ada satu kisah, seorang yang memelihara 300 anak panti asuhan. Namanya George Muller. Orang ini hidup di tahun 1815. Satu pagi George ketika bangun, dia sadar tidak ada makanan di rumahnya. Maksudnya di panti asuhan itu. Dia kumpulkan semua anak-anak itu di meja. Dalam meja yang panjang itu, mereka duduk berbaris dan piringnya tetap kosong. George memimpin doa dan berkata, terima kasih Tuhan untuk hari ini karena ada berkat melimpah untuk kami. Terima kasih untuk roti, terima kasih untuk susu, terima kasih untuk semuanya. Anak-anak tengok-tengokkan, ini gak ada makanan nih. Kenapa dia berkata begitu? Tapi mereka, di dalam kebingungan mereka taat saja. Saudara, doa itu ketika amin. Ada yang mengetok pintu panti asuhan itu. Dan waktu dibuka, pemilik roti di toko ujung jalan itu malamnya telah digerakkan Tuhan untuk membuat roti 300 lebih potong. Dan dia mendorong di keretanya untuk membawa di orang-orang panti asuhan itu. Mereka tidak melihatnya, tapi orang yang bermurah hati selalu bertemu dengan kebutuhan orang-orang yang memerlukannya. Makanya saudara lihat statement yang tadi di atas. Kemurahan hati itu bukan berbicara tentang mereka yang kita tolong. Bukan hanya sukacita di mereka, tetapi sukacita ketika kita memberikannya dan itu tepat sasaran. George Muller akhirnya bersyukur untuk roti itu, tetapi itu belum selesai. Karena ketika mereka tengah makan, lagi sementara makan, ada lagi yang mengetuk pintu. Dan itu kira-kira sudah jam 9 pagi. Tepat di depan panti asuhan itu, sebuah kereta susu mogok, patah asnya. Zaman dulu 18 itu belum ada mobil. Jadi keretanya patah asnya. Jadi susu ini nggak bisa dibawa terus ke ujungnya. Karena kalau dia bawa ke ujungnya, sampai di sana siang udah rusak ini susu. Panti asuhan itu menjadi tempat untuk menampung. Rumah itu dibuka dan susu berlimpah-limpah untuk anak-anak panti itu. Luar biasa. Jadi dunia ini, kalau saudara terima sesuatu berlimpah, saudara mesti sadar. Ada banyak yang mungkin sedang memerlukan. Ada bagian lain yang perlu kita bagikan kepada mereka. Makanya John Wesley mengatakan begini. Lakukan segala kebaikan yang kamu bisa. Dengan segala cara yang kamu bisa. Kepada semua orang yang kamu bisa. Itulah gaya hidup bermurah hati. Wow. Saya bermimpi ketika menyiapkan ini semua. Tuhan, satu waktu jemaat Home Fluid, semua orang akan mengenal mereka. Jemaat ini adalah jemaat yang bermurah hati. Yang terakhir, kemurahan hati adalah sarana kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Saudara, ketika tukang roti ini memberikan itu dan dia tahu kesaksiannya bahwa ya kami hari ini tidak ada makanan. Saudara tahu betapa sukacitanya luar biasa, pasti itu luar biasa. Dan sukacita itu membuat endorfinnya naik, sakit yang ada pada dirinya tiba-tiba saja sembuh. Makanya saudara tahu, ketika perbuatan baik itu dilakukan, kemurahan hati itu dibagikan, tidak hanya menguntungkan orang lain, tetapi engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri.
Tapi orang yang kejam, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tapi orang yang kejam, orang yang kikir menyiksa badannya sendiri. Ini ngomong tentang badan. Dan Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang apa? Murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau ada benih, jangan kamu makan. Tabur itu. Mungkin kamu tidak menuainya, tapi anak dan cucu keturunanmu akan menuainya. Bermurah hati seperti menabur benih. Mungkin kita tidak menuainya langsung, tapi kita akan menuainya nanti. Hari ini orang-orang yang bermurah hati telah menyebarkan Injil. Mereka mungkin tidak pernah melihat jumlah penduduk Indonesia yang hari ini mungkin 40-50 juta adalah orang Kristen. Mereka tidak melihatnya. Karena mereka hanya melihat mungkin 2-3 keluarga. Tapi mereka melakukannya, dan hari ini saudara dan saya, kita menerima kemurahan. Kasih tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, kita bermurah hati sebab Kristus telah menyatakan contoh dan teladan terbaik. Dengan menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib agar kita yang berdosa mendapatkan pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Ini kemurahan hati yang tertinggi. Dan ketika saudara saya renungkan ini, saya ingat apa yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 22. Mazmur 22 ayat yang ke-6. Mari kita lihat di sini. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Di teks ini termasuk di dalamnya ada perkataan Yesus. Eloi Eloi lama sabatani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, dalam istilah cacing ulat di sini sebetulnya tidak tepat. Yang benar adalah ulat, bukan cacing. Bukan ulat tapi harusnya cacing. Di dalam bahasa Ibrani, kata ulat atau cacing ini umumnya disebut mira. Tetapi dalam istilah ini, cacing ini dia pakai cacing yang disebut tola. Tola itu seperti saudara lihat di gambar itu, jenis cacing yang berwarna merah. Yang ketika dia matang, ketika dia dewasa, dia naik ke pohon, dan di pohon itu tujuannya satu. Dia akan bermultiplikasi atau beranak di situ. Dan setelah itu dia mati. Jadi tentang nubuatan Mesias ini dia bilang, aku ini cacing dan bukan orang. Aku ini ulat dan bukan orang. Aku ini cacing dan bukan orang. Dan cacing ini atau ulat ini, dia hidup untuk tujuan satu aja. Memultiplikasikan dirinya dan mati. Dan ketika dia mau melahirkan anak-anaknya, maka dia akan mengeluarkan cairan merah di sekujur kayu itu. Yang menarik, cairan merah itu adalah makanan buat bayi-bayinya selama 3 hari. Karena setelah 3 hari mereka jadi kuat. Jadi mereka, dia makan, maksudnya anak-anak tola ini makan dari ibunya. Dan untuk hidup, mereka hidup nanti, untuk selanjutnya mereka hidup. Karena cacing merah ini telah menyebarkan warna makanan di atas kayu itu, pohon itu. Tahukah saudara, dari sini kita belajar bahwa Yesus ingin berkata kepada kita semua, akulah tola
bagimu. Dia datang dengan satu tujuan untuk naik ke kayu yang kasar itu dan mati di sana. Setelah 3 hari kamu dan saya mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Kita tidak lagi mati, tetapi hari ini kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena Sang Tola sudah melepaskan semuanya di atas kayu itu. Untuk memberikan kehidupan baru buat kita. Jadi kalau demikian Allah mempermurah hati kepada kita. Dengan mengizinkan pengorbanan Kristus yang luar biasa untuk kita. Mari hari ini jangan lagi hidup untuk diri kita. 2 Korintus 5 ayat 15 ayat yang terakhir. Baca bersama 2-3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati bagi